warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah jika kalian semua sehat walafiat. Yuk kita mulai pembelajaran online. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi, pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan petunjuk pemakaian alat atau benda. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat macam-macam energi. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan perubahan energi dan manfaatnya. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan manfaat dan penghematan sumber daya alam, yaitu batu bara. Mari kita memulai pembelajaran kali ini. Yang pertama, petunjuk penggunaan. Di sini ada petunjuk penggunaan dan perawatan komputer. Yang pertama, letakkan komputer di tempat yang kering. Yang kedua, pasang steker pada stop kontak dan pastikan kabel terpasang atau tersambung. Yang ketiga, tekan tombol pada CPU dan monitor. Yang keempat, gunakan komputer sesuai dengan keperluan. Yang kelima, segera matikan ketika sudah selesai digunakan. Yang keenam, jangan biarkan komputer dalam keadaan hidup jika tidak digunakan. Yang ketujuh, setelah komputer dimatikan, pastikan kabel sudah tercabut. Yang kedelapan, selalu membersihkan komputer dari debu dan kotoran. Nah, itu tadi petunjuk pemakaian dan perawatan komputer. Kemudian energi listrik itu merupakan energi yang banyak digunakan karena mudah penggunaannya. Namun harus sesuai dengan petunjuk dan berhati-hati. Nah, mari kita simak aturan dalam menggunakan listrik. Yang pertama, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak. Yang kedua, jangan meletakkan peralatan elektronik di dekat air. Yang ketiga, jauhkan sumber listrik seperti stop kontak dan kabel agar tidak tersetrum. Yang keempat, gunakan peralatan elektronik sesuai dengan petunjuk. Yang kelima, ketika memasukkan steker ke stop kontak atau saat memencet saklar, tangan kita harus kering. Yang keenam, jangan gunakan kabel yang sudah terkelupas. Yang ketujuh, jangan bermain di dekat gardu listrik. Nah, itu adalah aturan dalam menggunakan listrik supaya tidak terjadi kecelakaan yang fatal yang mengakibatkan meninggal dunia atau cacat seumur hidup. Karena banyak yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, orang kesetrum, ya, ada yang seluruh tubuhnya terkena luka bakar, bahkan ada yang meninggal dunia. Maka kita wajib berhati-hati dalam penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan berbicara manfaat macam-macam energi.
Yang pertama adalah energi cahaya. Energi cahaya ini menyebabkan kita dapat melihat. Nah, kalian bisa mencoba masuk ke dalam ruangan yang gelap. Apakah kalian bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar situ? Nah, jawabnya tidak. Kemudian bumi menjadi terang benderang karena adanya cahaya matahari. Nah, manfaat energi cahaya matahari oleh tumbuhan itu adalah untuk proses fotosintesis. Jadi pada siang hari tumbuhan dapat memasak makanan yang ada di daun sehingga menghasilkan makanan yang dapat disimpan dalam bentuk buah, terus di daun, ada yang di batang, ada yang di bunga. Yang kedua adalah energi panas. Energi panas matahari banyak digunakan oleh makhluk hidup. Kita tahu kalau tidak ada panas satu hari, bagaimana? Ya, ibu kalian bingung, cuciannya tidak kering. Mari kita lihat satu persatu manfaat energi panas matahari bagi manusia. Yang pertama adalah menguapkan air, yaitu untuk mengeringkan baju. Baju yang basah dijemur di bawah sinar matahari, lama-kelamaan air yang ada di baju menguap sehingga bajunya menjadi kering. Yang kedua, menghangatkan ruangan. Pada siang hari jendela dibuka, terjadi ventilasi dan ruangan kita menjadi hangat, ya. Yang ketiga, untuk mengeringkan bahan makanan seperti padi, ikan asin ataupun kopi. Jadi padi dijemur di bawah terik matahari nanti akan menghasilkan padi yang kering yang dapat diolah menjadi nasi. Sama halnya kita ingin membuat ikan asin. Ikan dilumurin garam, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Setelah kering bisa disimpan beberapa waktu. Tidak cepat busuk karena sudah diasinkan. Atau juga kita akan membuat kopi dari biji kopi yang dikeringkan terlebih dahulu. Nanti setelah kering baru dimasak atau digoreng dan digiling menjadi kopi bubuk yang enak. Yang keempat, untuk pembuatan garam. Banyak kita lihat di daerah Madura, orang membuat garam di tepi laut atau di tepi pantai dengan memanfaatkan cahaya matahari. Jadi air laut yang masuk ke dalam itu kotak-kotak untuk membuat garam terkena sinar matahari, buihnya itu mengering menjadi garam. Yang kelima, energi panas matahari juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Dengan bantuan panel surya, kita dapat memperoleh energi listrik dari sinar matahari. Yang ketiga adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam bentuk bahan kimia seperti makanan. Bahan makanan menyediakan energi bagi tubuh kita. Bahan kimia dalam makanan akan dicerna tubuh sehingga menghasilkan energi. Nah, kalian sering merasakan ketika habis makan tubuh menjadi panas, keringetan, ya apa tidak? Nah, itu berarti energi kimia yang masuk ke dalam tubuh kita bisa berubah menjadi energi panas. Selain itu, energi kimia juga dapat tersimpan dalam baterai, aki, dan minyak tanah. Jadi baterai itu adalah energi kimia jika dimanfaatkan untuk
hidupkan mobil-mobilan atau robot-robotan, maka energi kimia itu berubah menjadi energi listrik. Ataupun pada aki itu juga energi kimia untuk menyalakan mesin. Juga minyak tanah yang pada zaman dahulu dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Selanjutnya yang keempat adalah energi gerak. Angin merupakan energi gerak yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Mari kita lihat energi gerak pada angin. Manfaatnya yang pertama adalah mempercepat pengeringan pakaian. Jadi pakaian yang kita jemur di bawah terik matahari itu akan lebih cepat mengering ketika ada angin. Ya, paham? Yang kedua, menggerakkan kincir angin. Kincir angin ini bisa menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Yang ketiga, untuk menggerakkan perahu nelayan. Kita sering lihat pada kehidupan sehari-hari, perahu nelayan yang menggunakan layar bisa berjalan ketika ada angin. Yang keempat, untuk olahraga layang gantung atau terbang layang. Yang kelima, untuk membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Pada tumbuhan tertentu yang mempunyai bunga yang bisa terbang atau yang serbuk-serbuk kayak gitu, nanti tertiup angin jatuh di suatu tempat dan hasilnya akan menjadi sebuah tanaman baru. Yang kelima, sekarang energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaatnya apa? Untuk menyalakan televisi, AC, kipas angin, mesin cuci, penanak nasi, dan perabot elektronik rumah tangga yang lain. Hampir sebagian besar perabot rumah tangga itu menggunakan energi listrik, ya apa tidak? Tentu rumah kalian itu banyak peralatan yang menggunakan energi listrik. Selanjutnya, siapakah sebetulnya penemu listrik? Siapa? Ada yang tahu? Ya, penemu listrik adalah orang Yunani yang bernama Michael Faraday. Beliau sering disebut sebagai bapak listrik karena dialah yang menemukan listrik. Energi listrik itu tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dimanfaatkan atau dirasakan. Jadi misalkan kita mana sih listrik nggak bisa, tapi ketika kita memegang benda dengan tangan yang basah, padahal benda itu dialiri arus listrik, maka kita bisa merasakan setrum atau gerakan seperti setrum itu. Kemudian permintaan energi listrik itu semakin hari semakin meningkat, namun pasokan listrik yang dihasilkan belum bisa memenuhi kebutuhan, sehingga kita harus menghemat pemakaiannya. Hampir setiap rumah itu menggunakan lebih dari 3 peralatan listrik, ya apa tidak? Contohnya rumah kalian ada televisi, ada kulkas, kipas angin atau AC, belum lagi komputer dan sebagainya. Jadi semakin hari kebutuhan listrik itu semakin meningkat, tetapi pasokannya tetap saja, sehingga kita sebagai warga negara yang baik hendaknya menghemat penggunaan listrik. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan energi. Yang pertama, energi panas menjadi energi gerak.
kita bisa membuat spiral dari kertas. Spiral itu yang melingkar-lingkar seperti obat nyamuk itu, tapi dari kertas. Kemudian diletakkan di atas lilin. Kita bisa melihat bahwa kertas itu akan bergerak dengan sendirinya. Yang kedua, energi gerak berubah menjadi energi panas. Kamu ketika musim penghujan atau musim dingin, coba gosokkan kedua tangan kalian. Gosok-gosok saja, nanti lama-kelamaan akan terasa hangat tangan kita. Yang ketiga adalah energi cahaya berubah menjadi energi listrik. Ini dapat kita temui pada panel surya, yaitu alat untuk menghasilkan listrik dari tenaga surya atau cahaya matahari. Yang keempat, energi listrik dapat berubah menjadi energi cahaya. Contohnya pada bohlam lampu, layar televisi, dan layar monitor. Kita dapat melihat televisi ataupun monitor komputer karena adanya energi cahaya. Nah, kita memasukkan peralatan listrik tersebut, kemudian listriknya berubah menjadi cahaya, kita dapat melihat atau menggunakan peralatan listrik tersebut. Yang kelima adalah energi gerak berubah menjadi energi listrik. Ini pada PLTA, air itu dirubah menjadi gerakan air dirubah menjadi listrik, atau PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Jadi kincir-kincir angin akan menghasilkan energi listrik. Yang keenam, energi listrik dirubah menjadi energi gerak. Bisa kita jumpai pada peralatan mixer. Nah, ibu kalian suka membuat adonan kue menggunakan mixer, atau blender ingin membuat jus, ingin menghaluskan makanan, maka kita menggunakan blender. Kipas angin juga mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Itu terdapat pada senter itu dari baterainya kimia dirubah menjadi listrik, atau mainan robot-robotan, mobil-mobilan, ya, itu adalah energi kimia dirubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, energi listrik dirubah menjadi energi kimia pada pengisian aki, charger HP. Kita mengecas HP itu adalah mengubah energi listrik menjadi energi kimia yang nantinya juga akan dimanfaatkan lagi. Yang ke-10, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika, solder, oven listrik. Yang ke-11, energi kimia menjadi energi panas jadi pada makanan, ya. Yang ke-12, energi cahaya dirubah menjadi energi kimia terjadi pada proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis itu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang akan menghasilkan makanan pada tumbuhan yang disimpan dalam bentuk buah, daun, ataupun batang. Yang terakhir adalah energi gerak dirubah menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita bertepuk tangan. Nah, kita menggerakkan tangan kita akan menghasilkan bunyi, ataupun angklung digerak-gerakan itu juga menghasilkan bunyi. Nah, sekarang kita lihat apa sih manfaat perubahan energi.
Mari kita lihat perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Dapat dimanfaatkan untuk membuat lampu pijar yang dapat menyala sehingga dapat menerangi. Yang kedua, membuat layar monitor komputer dan televisi menyala sehingga kita dapat melihat gambar. Yang kedua, manfaat perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kita lihat tadi pada peralatan rumah tangga yang bekerja mengubah energi listrik menjadi gerak seperti mixer, blender, ya, atau mesin cuci juga bisa. Selanjutnya adalah manfaat perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Energi kimia pada api dapat diisi ulang sehingga dapat menghidupkan mesin kendaraan atau mesin pabrik. Yang kedua, energi kimia dalam baterai yang telah diisi ulang juga dapat untuk menghidupkan HP, mainan robot-robotan, mobil-mobilan, dan sebagainya. Selanjutnya, manfaat perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, kita tahu setrika itu masukkan dulu stop kontaknya, kemudian akan menghasilkan panas. Nanti setrika dimanfaatkan untuk melicinkan baju. Kompor listrik itu menghasilkan panas yang dimanfaatkan untuk memasak makanan. Oven listrik juga untuk memanggang makanan atau kue-kue bisa. Microwave untuk menghasilkan panas yang dimanfaatkan untuk menghangatkan makanan. Misalkan sayur masukkan ke microwave akan menjadi panas, ya, siap disantap. Ya, sudah jelas anak-anak? Mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban penggunaan energi. Apa sih hak kita terhadap energi? Misalkan saja energi listrik. Yang pertama adalah kita berhak menggunakan energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kamu bebas menggunakan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan. Bisa menggunakan energi listrik kapan saja. Ya, kamu mau menggunakan pagi boleh, siang boleh, kapan saja. Yang ketiga, bisa menggunakan energi listrik di mana saja. Jadi kamu mau ngecas HP di sekolah, misalnya di rumah atau di rumah saudara, nah itu jadi kapan saja dan di mana saja. Sekarang kita lanjut. Apa kewajiban kita terhadap penghematan energi listrik? Ya, kita wajib menghemat energi listrik karena kita tahu kebutuhan akan energi listrik semakin hari semakin meningkat, ya apa tidak? Sedangkan pasokannya tetap. Nah, apa sih kewajiban kita? Yang pertama adalah mematikan televisi jika tidak ditonton. Ayo, siapa yang kalau menyalakan televisi kemudian ditinggal pergi atau ditinggal tidur? Nah, berarti kalian belum melaksanakan kewajiban untuk menghemat energi listrik. Yang kedua, mematikan semua lampu pada siang hari. Siang hari kita tahu ada energi cahaya dari cahaya matahari masuk ke dalam ruangan akan menjadi terang. Kenapa harus menyalakan lampu? Nah, akhirnya kita boros energi listrik. Yang ketiga, mencabut aliran setrika bila selesai menyetrika, ya. Jadi ketika kalian menyetrika selesai, maka cabut stop kontaknya itu, ya. Yang keempat, menyalakan barang elektronik hanya bila dibutuhkan. Jadi kita menyalakan televisi kalau kita akan melihat saja. Kita menghidupkan AC, kita berada di ruangan itu.
Kalau kita pergi entah kemana, buat apa AC-nya dinyalakan? Ya apa tidak? Atau kipas anginnya dinyalakan seharian padahal nggak ada orangnya di ruangan itu. Yang selanjutnya adalah menggunakan lampu yang hemat energi. Sekarang banyak sekali lampu-lampu yang menghemat energi ya, bandingkan yang dulu. Nah, kalian juga akan belajar tentang sumber daya alam yang lain, contohnya batu bara. Batu bara itu terbentuk dari tumbuhan yang terpendam jutaan tahun yang lalu. Sisa-sisa tumbuhan itu terkumpul di rawa gambut dan mengalami pergeseran gerak bumi sehingga terkubur di dalam perut bumi. Setelah beratus-ratus juta tahun lamanya, timbunan material ini karena suhu dan tekanan tinggi menimbulkan proses fisika dan kimiawi sehingga mengubahnya menjadi gambut kemudian menjadi batu bara. Nah, sudah tahu bagaimana terbentuknya batu bara? Di batu bara itu tidak bisa instan pembuatannya atau terbentuk kembali. Jadi 1 tahun 2 tahun enggak, tapi jutaan tahun lamanya. Nah, sekarang kalian tahu apa tidak apa manfaat batu bara? Yang pertama, digunakan sebagai bahan bakar, yaitu untuk PLTU. Nah, jadi bahan bakarnya PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang di Cilacap juga ada itu adalah menggunakan batu bara. Yang kedua, untuk pembuat besi dan baja, pembuatan besi dan baja ya. Yang selanjutnya adalah bahan bakar pembuatan semen ataupun di pabrik kertas. Untuk manfaat batu bara yang kedua adalah untuk membuat karbon teraktivasi, serat karbon dan metal silikon. Yang ketiga, menghasilkan bahan kimia seperti minyak kreosot, naftalen, fenol, dan bensana. Hasil sampingan batu bara juga bisa berupa sabun, aspirin, zat pelarut, zat pewarna, serta plastik dan fiber seperti rayon dan nilon. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran online mengenai petunjuk penggunaan barang, kemudian macam-macam energi dan perubahan energi, serta hak dan kewajiban pada penggunaan energi listrik. Kemudian ada juga batu bara dan manfaat batu bara bagi manusia. Demikian, semoga materi yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Tetap semangat agar mendapatkan hasil yang baik. Sebelum mengakhiri, Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.